Kita kembali lagi di podcast MRI Harapan Indah. Dan hari ini sungguh bersyukur karena hari ini kita dapat mengundang Ibu Maria yang akan men-sharingkan ya cerita dia. Karena Ibu Maria dia membuka panti asuhan ya Bu ya. Untuk sekarang berapa anak Bu di panti asuhan? Ada 10 anak ya. Jadi Ibu Maria luar biasa ya. Satu ibu jaga 10 anak. Dan mungkin Bu Maria bisa memperkenalkan diri dulu Bu. Mungkin dari Ibu Maria dari mana ya dan seterusnya gitu. Ya, saya Maria dari asal lahir sih kayak dari Banyuwangi. Ya dulu sih ya waktu kecil saya tuh bercita-cita kalau besar punya uang saya kepengen buka panti asuhan. Cuman waktu itu kan namanya cita-cita anak kecil. Ternyata Tuhan dengarkan. Beneran dari kecil Bu, udah ada cita-cita. Dari kecil emang saya udah cita-cita. Dari umur berapa Bu itu kira-kira? Mungkin yang bangsa 10 tahun ya. Saya udah sambil ngobrol-ngobrol sama saudara gitu lah, ponakan. Jadi suka cita-cita begitu. Cuman ya sudah nikah, sudah anaknya 4 ngurus sendiri udah sangat repot. Itu udah dilupain lah. Anak sendiri 4 ya Bu ya? Anak sendiri 4, udah ngurus sendiri juga saya. Jadi udah repot, saya kayak udah lupain. Cuman saya sering kunjungan ke panti. Saya memang ada hati ya di situ kayak kasihan lihat-lihat anak-anak yang di panti asuhan gitu. Jadi ya saya sering kunjungan aja. Terus mau ngambil anak. Dulu anak saya cewek. Anak ceweknya 4, ceweknya 1. Jadi saya pikir ambil 1 cewek buat nemenin dia. Waktu itu mau ambil di panti asuhan di Bogor, tapi anaknya udah mau, cuma saudaranya nggak kasih. Anak-anak di Bogor situ satu kadang ada mamanya, kadang ada papanya gitu, semua ada. Kalau dia papa mamanya sudah meninggal. Jadi saya mau ambil, tantanya juga orang kaya tinggal di Pluit, cuman mau diambil nggak dikasih. Akhirnya ya udahlah, saya cuma sering kunjungan. Anak-anak nanti kalau ini ranking dapat hadiah, saya bawain makanan, kasih. Itu mulai kunjungan panti kayak gitu berapa lama Bu? Dari anak-anak saya kecil ya, saya udah sering ke panti-panti. Dari anak-anak saya kecil sampai terakhir anak saya sudah kuliah tuh kayak, aduh di rumah sepi apa-apa, kayak Tuhan tegur saatnya sekarang gitu, kayak ada tegur saatnya sekarang. Cuma saya pikir saya mau ambil lagi deh anak 1 cewek ya, anak saya udah pada mau kuliah. Saya dulu dagang di Tanah Abang. Terus kata anak saya, nanti mami kasihan anaknya dibawa ke toko pagi pulang malam, katanya kasihan ya. Terus saya bilang nggak apa-apa deh. Terus akhirnya saya siapin baju baby, baju apa siapa tahu ada yang ngasih anak. Jadi kayak orang gila anak. Terus habis gitu siapin baju, nggak lama terus ada orang mau ngasih anak. Mama angkat saya di Tanah Abang, saya kalau baik ya saya banyak mama angkat. Jadinya dibilang, "Ma, tuh ada orang mau kasih anak." Waktu itu saya tanya suami, masih ngapain ngambil anaknya kayak gimana, tanya macam-macam, udah kelamaan akhirnya diambil sama orang. Terus lagi terus mama saya angkat, ini ada nih katanya ada anak nih katanya mau dikasih, tapi lahirnya sesar. Kalau sesar kan mahal ya. Lahirnya sesar katanya, tapi anaknya orang bule. Ya udah saya mau, saya lihat. Nggak taunya tuh saya lihat anak ini lahir 7 bulan prematur ya. Jadi badannya itu kayak di infus semua, ditaruh di inkubator. Terus kita mikir, aduh gimana ya kayak gitu, ntar kok sakit. Waktu itu suami saya usaha lagi mengalami masalah lah ya. Lagi saya juga nggak ada uang. Jadi terus ntar kalau sakit gimana kita ngobatin dia. Tapi terus saya tuh kayak kepikiran terus, malam nggak bisa tidur. Tuhan kayak negor, maunya yang bagusnya aja, yang jeleknya nggak mau. Kayak nggak tahu kayak apa hati saya diskusi apa nggak tahu gimana, tapi ada teguran gitu. Terus saya bilang ya udah deh Tuhan, saya ambil deh nih anak. Saya bilang, saya datang lagi, cuman mamanya masih kayak mau kasih mau enggak, karena dia katanya ada temennya mau ambil. Ini bule Bu beneran? Nggak taunya terus mama saya angkat, bukan bilangnya gini, oh bukan Mar, katanya nggak usah ambil deh, katanya ini mah bule orang hitam, maksudnya orang Nigeria. Akhirnya itu yang si Tasya yang keribu itu orang Nigeria. Katanya coba deh, nggak apa-apa deh saya lihat. Terus mamanya kayak ragu-ragu. Terus akhirnya yang ketiga kali saya datang, dia bilang ya udah deh. Kalau saya bilang waktu itu pas Desember ya 19, terus lewat tanggal 20 5 hari ya, 5 hari berarti udah mau 25. Saya bilang dikasih enggak nih, kalau nggak dikasih saya mau keluar kota loh, saya bilang. Terus akhirnya ya udah dikasih, ya udah kita bayar semua. Ini saya udah nggak ngomong sama suami saya juga, langsung cuma nama anak saya. Ini anak saya bawa pulang. Udah kasih, udah hitung kita bayarin, mamanya kasih uang. Kan kebanyakan kan kalau lahiran semua saya yang bayar. Dan mamanya masih kita kasih uang gitu buat ini kita bawa pulang. Ini anak
sebenarnya anaknya nggak terlalu kelihatan hitam karena nggak tahu itu waktu itu anak ini nggak taunya kuning sekali badannya. Oh, lagi kuning. Jadi saya bawa ke puncak tuh langsung 5 hari nginep di puncak saya. Bawa ke puncaknya anak diem aja, minum susu susah, saya bawa kemana-mana wes. Pokoknya terus terakhir saya ke dokter, dia anak dipukul-pukul juga susah nangis gitu. Oh di rumah saya pakein bohlam jadinya kan dia ini dibohlamin ya. Terus kok susah nangis katanya ini kuning parah, katanya 1 jam mesti kasih susu. Ngasih susu dia susah banget ya. Waktu itu saya sama suster, terus kita kasih susu S26, saya udah lama anaknya udah gede-gede lupa, mesti 1 sendok 60 cc kita kasih 30, jadi buang airnya keras. Terus saya bilang, waduh kata anak saya, mami salah nih nggak dibaca. Oh iya. Terus habis gitu nggak tahu ini anak kuning parah sudah. Aduh untung saya bilang nggak apa-apa. Terus saya urusin, terus dikasih muntah susah. Pokoknya saya bilang anaknya kecil banget, kayaknya ditaruh piring lonjong gitu muat. Habis gitu terus setelah itu ya udah selesai kuningnya. Berubah jadi warnanya aslinya tuh jadi hitam, bener-bener Nigeria hitam. Jadi kata teman saya ini kalau ketawa cuman giginya ini yang kelihatan. Ya teman saya pada ngeledekin juga, ngapain kamu ngambil anak kurang kerjaan. Itu anak pertama yang diadopsi ya. Terus abis itu pokoknya sering dimain-mainin lah sama teman saya. Terus waktu itu saya di Tanah Abang kan saya bawa ke toko juga. Jadi anaknya bener-bener hitam Nigeria gitu kulitnya. Kata orang mandiin teh ya suka mas saya mandiin, saya kasih ini itu. Tapi lama-lama kulitnya ngikutin kita. Jadi di Tanah Abang waktu itu saya masih dagang. Jadi ini anak dibawain seorang sepasar Tanah Abang. Jadi sepasar Tanah Abang kenal dia semua. Semua kenal. Cuman nggak tahu namanya karena waktu itu rame BlackBerry. Dia dipanggilnya BlackBerry. Waduh. Sampai sekarang. Jadi kalau kesan tuh BlackBerry udah besar katanya. Masih terkenal di Tanah Abang Bu. Terus nggak lama lagi terus ya dari situ tuh saya nggak berhenti di situ sampai 3 bulan saya nggak bisa tidur. Jadi kayak mikirnya buka panti asuhan gitu terus sampai 3 bulan saya nggak bisa. Hati kayak gitu. Iya kayak desakan hati buka panti asuhan. Padahal tadinya cuma ya udahlah ambil 1 aja gitu. Tapi jadi kayak buka panti asuhan terus saya doa juga sama Tuhan. Kalau anak saya setuju semua, ada hati juga. Iya mami setuju saya kalau mami ngurusin anak daripada mami ngurusin anjing, bikin apa kan. Saya orangnya nggak bisa diem bikin kandang anjing, nggak bisa diem dah pokoknya. Bersyukur juga ya Bu ya anak saya itu jadi nggak apa-apa aku setuju. Teman papanya nggak setuju kan. Teman saya doa Tuhan kalau memang Tuhan izinkan ya saya buka panti asuhan, ya udah suami saya dijamah. Tapi dari situ saya di toko tiap hari bukan ngurusin jualan, tiap hari cuma kalau ada pelanggan kita bilang ibu kalau ada orang anaknya nggak mau jangan dibuang ya kasih saya. Semua orang coba pesenin di toko. Jadi sama ibu emang nggak punya anak katanya. Punya anak saya 4 ya bilang. Jadi kayak orang gila anak gitu. Kemana ke sini sono sebelum suami saya setuju tuh saya udah nyari izin udah nanya-nanya. Sampai akhirnya suatu hari suami saya juga dijamah, akhirnya juga jamahnya juga Tuhan melalui supir taksi cerita anak dibuang, di TV ceritain anak-anak dibuang. Sampai akhirnya dia udah setuju, akhirnya kita buka panti asuhan, kita bikin surat-suratnya. Bikin surat-suratnya juga udah setahun lebih. Terus dari situ ada lagi yang mau kasih, katanya itu mau digugurin. Saya bilang ya udah jangan digugurin. Akhirnya dia kos di Jakarta sampai lahir. Terus jadi Tuhan tambahin satu-satu. Waktu itu jadi bulan 12, bulan 2, bulan 3 saya dapat 3 anak. Waduh. Jadi masih kecil bareng itu. Dalam 3 bulan 3 anak. Itu semua ongkos kelahiran. Oh iya lahir semua kita yang bayar. Ya saya uang sampai waktu itu kuliah anak sebenarnya lagi susah bayarin ya. Jadi anak-anak yang kebutuhan anak saya sendiri malah saya sisihkan buat bayarin ini. Saya kayak lagi nggak punya uang, anak-anak minta yang nggak perlu, udah saya nggak cut, udah semua biaya lari ke anak-anak ini. Jadi tapi saya kayak heran juga. Saya kalau dapat anak kayak seneng, padahal saya keluarin duit, tenaga, kita malam nggak tidur. Biar ada suster juga saya yang malam, suster mah tidur aja. Kita malam sejam-sejam bangun kasih susu. Sampai sekarang begitu. Jadi saya kadang juga mikir kenapa saya juga jadi bingung. Jadi terus akhirnya Tuhan tambah-tambahin terus. Sama ada yang hamil, Seng Gloria itu dari hamil 4 bulan udah saya rawat mamanya. Sekarang yang paling kecil umur berapa Bu? Sekarang yang paling kecil 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi Tuhan biasanya udah anaknya 2 tahun 3 tahun ada orang kasih lagi, semua sih dari bayi, cuman ada 2 yang udah 4 tahun itu. Itu juga tadinya udah dikasih mau diambil dalam nggak sampai sebulan mamanya datang, nih anak disamperin lari nangis. Saya pikir kenapa nggak mau dia diambil. Terus sampai sempat saya tanyain mau diambil kenapa, mau ditaruh di kampung katanya. Nah, papanya mau nikah lagi, mamanya mau nikah lagi, akhirnya kita nggak kasih. Terus sampai sempat ini juga pengacara
Ya saya bilang silahkan. Lagi awal ngasih kan saya udah janji juga anak di sini nggak bisa diambil. Kamu mau nengokin boleh silahkan, tapi nggak bisa diambil. Kalau kamu suami istri mau bersatu diambil oke lah. Orang kamu mau nikah sini mau nikah anak taruh kampung mana ada masa depan. Ya sampai sempat sih pengacara atau akhirnya sampai ada Komnas Perlindungan Anak datang. Ya kita jelas ibu ceklah saya bilang. Ini suami istri benar nggak ngurus orang anak ini nggak mau diurus. Di saya belum 1 bulan loh Bu diambil orang tuanya nangis lari kenapa saya bilang. Saya kan cuma ngurus baru 1 bulan. Dia diisi papanya sampai 4 tahun saya bilang. Anaknya nggak mau coba cek bagaimana terus akhirnya mungkin ya menemukan hal-hal yang nggak ini akhirnya sih diem. Sampai sekarang saya juga jelasin kenapa kamu pusing. Anak ini udah besar udah tahu kamu nanti jadi di sini nanti besar dia bisa cari kamu. Jadi anak-anak yang di panti yang emang tahu ada orang tuanya itu hidup mereka tahu gitu ya orang tua kandungnya ya mereka... ada yang tahu kalau yang udah gede dia tahu iya. Kalau yang kecil-kecil kayak Tasya apa ya tahu udah kan soalnya juga orang nanya tahu jadinya saya juga jelasin intinya ya kalau kan saya memang buka panti saya dulu dari dalam hati saya emang anaknya nggak mau dikasih adopsi saya rawat sampai besar saya nggak mau seperti orang buka panti yang cuma dijaga pegawainya karena saya udah tempo hari lagi dagang itu saya tuh udah 3 saya bawa ke toko 1 di rumah 2 sama pembantu udah nggak diurusin beneran berantakan nggak diurusin sampai saya akhirnya tutup toko saya udah nggak dagang lagi Tanah Abang bener-bener saya ngurusin anak-anak ini karena nggak diurusin pasti udah dipukulin lah apalah. Udah nggak diurusin jadinya makanya saya udah tutup toko udah komitmen udah akhirnya toko ya dijual-jualin banyakan buat biaya anak-anak jadi udah nggak dagang nggak jualan apa-apa sampai sekarang udah fokus udah sejak tutup toko sampai sekarang udah berapa lama fokus, Bu? Udah lama udah 10 tahun lebih 10 ya tahun dari 2008 kan saya jadi ya udah saya anaknya saya urus emang banyak yang mau adopsi juga. Saya sih bilang di Tanah Abang juga banyak ada yang mau tukar toko lah apa saya bilang maaf ya saya nggak nyari uang saya bilang saya benar-benar anak ini juga saya udah janji sama orang tuanya saya nggak kasih orang memang saya rawat seperti anak saya sendiri sampai mereka berkeluarga jadi saya nggak mau rawat nanggung-nanggung nanti setengah anaknya dilepas kayak biasa kalau di panti kan SMA gitu disuruh keluar udah kerja nah kalau anaknya masih labil nanti nggak bener kan sayang kita merawatnya ya rugi ya saya memang pengen anak ini benar-benar yang jadi terang, jadi berkat buat orang. Maksudnya di mana saja dia biar jadi berkat lah. Kalau dia di panti rata-rata begitu ya Bu ya. Kalau udah lulus SMA. Iya, ada panti-panti banyak yang lulus disuruh keluar biasanya. Disuruh keluar ya. Dia jadi mereka cari kerja sendiri dan seterusnya. Iya. Kalau ini ya saya bikin seperti dia punya keluarga, punya orang tua. Jadi dia di panti sebenarnya anak ini kayak anak-anak di panti. Karena mereka hidup sama anak saya, masih cucu, udah ya makan suap-suapan bareng satu ini udah kayak keluarga lah. Saya waktu itu ke tempat pantinya Bu Maria juga merasa kayak ada keluargaan yang erat gitu loh. Anak saya juga sayang sama mereka sering diajak mall kemana kalau jalan-jalan gantian. Cucunya juga di panti kan? Iya cucu saya jadi udah sekarang malah tinggal jadi satu saya sama anak saya udah pindah saya ke sini. Kemarin kan kontrak sana udah habis kontraknya. Ya udah nggak sanggup kontrak terus. Setiap hari sempet sih gereja GRII waktu itu masih GRII kita dibantu 2 kali buat kontrak. Ya jadi sama teman-teman bantu. Jadi sekarang saya pindah sini kumpul sama anak saya cucu saya semua. Jadi ya mereka udah membaur lah udah anak saya udah makan ya udah jadi satu suap-suapan udah main bareng tidur bareng. Ini lupa ditanya Bu nama pantinya apa Bu? Pantinya Rumah Berkat Indonesia. Rumah Berkat Indonesia. Nanti kita taruh di itu ya. Taruh di YouTube juga deskripsinya. Rumah Berkat Indonesia ya Bu ya. Ya. Di panti ya Bu ya selama berapa tahun ini yang menurut Ibu Maria yang sangat sulit itu apa gitu ya. Ini kan Ibu Maria udah lama ya membuka panti gitu. Ya, yang sangat sulit itu sebenarnya ya mengatur anak-anaknya. Karena ya anak-anak ini kalau di panti namanya ini anak-anak tertolak ya. Sifatnya kan aneh-aneh, karakternya udah macem-macem. Kadang anak kita sendiri aja bisa begitu kan, apalagi ini anak-anak tertolak. Yang anak yang kita sayang ini bisa gitu. Jadi ya kita sih kesulitan memang apalagi sekarang udah mulai ABG ya. Dan mendidiknya udah berasa sekali sekarang. Kalau dulu waktu kecil ya cuma dikasih makan ini main-main. Ya ini kalau sekarang udah mulai kayak mereka kelihatan karakternya gimana. Kalau mulai ABG yang mereka hadapin yang
Ya, itu jadi kira-kira apa gitu Bu ya? sekarang apalagi kan online. Jadi saya juga kesulitannya, saya juga agak gitu gaptek ya. Untung anak saya yang gede suka kadang perhatiin, ini mami dibohongin nih anak-anak gini-gini. Ntar nonton yang enggak buka-buka apa, kita kan nggak tahu. Nah, kalau di online kan bahaya. Jadi gitu mesti dikontrol. Jadi kalau ke mereka ini ya kita mesti awasin terus. Ya pokoknya nggak berhenti ngomong lah, mulut kita kasih tahu mereka terus. Tapi ya namanya anak-anak ya begitu terus. Ya emang kadang stres juga sih. Kontrol semua anak-anak ya. Semuanya harus dikontrol, apa aja kita diomongin satu-satu tiap hari, yang diomongin itu ya dilakukan lagi. Udah banyak lah masalahnya. Iya. Ini untuk anak-anak yang ABG gitu ya Bu, Iya, di yang panti asuhan. ABG. Mereka bagaimana ya? Saya sedikit tertarik sih, kayak mereka udah mulai ABG kan, mereka udah mulai ngerti Mulai ya. ngerti, jadi mulai itu mengerti masa pengarahnya. depan Makanya juga. kan saya cuman arahinnya takut akan Tuhan, saya bilangin setiap hari. Saya bilang kamu tuh harus gini-gini, kamu bersyukur. Sekolah, saya bilang kamu dikasih sekolah yang bagus, saya sekolahin bahasa Inggris. Kamu kan bertujuh, tempo hari berlapan. Saya bilang ini bertujuh, tiap hari kamu ngomong dong Inggris. Ya kan tiap hari, jadi biar Inggris kamu bagus, nanti kamu kerja gede apa enak, udah pinter Inggris. Ya nggak mau ngomongnya bahasa Indonesia aja. Terus ntar kita bilangin ini tuh apa, pokoknya ya namanya anak-anak mesti dikasih tahu terus lah. Ya ntar kalau ini ya udah yang ini bohong itu. Kalau dikasih tugas juga kalau nggak diliatin nggak dikerjain gitu. Saya memang ajarin mereka mandiri, semua harus. Saya bilang kamu dari kecil harus belajar mandiri, disiplin. Kamu kalau nggak ada orang, mami nggak bisa loh jagain kamu terus. Kalau nggak ada mami, kamu gimana? Ya kan, saya bekalin, kayak saya masak, saya ini semua saya ajarin tentang kehidupan tuh. Kayak kasih lihat tuh, kalau orang begitu nggak bener, lihat hidupnya begitu. Harus nomor 1 takut Tuhan. Kita udah bekalin terus semua. Betul. Musik dari kecil saya lesin juga. Tapi ya gitu kayak nggak. Ini saya bilang kamu musik ini bekal loh buat kamu gede nanti. Kalau kamu kesulitan kamu bisa ngelesin orang dapat uang. Itu tapi kayaknya disia-siain gitu loh. Jadi mesti kita ngomong terus ya. Harus sabar terus ya. Anaknya udah ada ya begitulah. Pokoknya udah namanya. Sekarang yang paling besar kan udah SMP ya Bu ya. SMP. Ini kalau nanti mereka ada SMA, lebih lagi udah mulai. Kalau udah tahu pacar apa udah lebih pusing lagi kayaknya. Kalau misalnya mereka bilang mereka ya mau cari kerja mandiri gitu, cari tempat sendiri gimana? Saya sih rencana, maksudku kamu nggak usah pusing, pokoknya nih yang mami ajarin tiap hari kamu perhatiin. Nanti kamu kalau besar, kalau udah mau usaha apa, udah mami modalin. Kamu mau masak apa nih, mami kan bisa masak-masak. Kamu mau jualan apa, saya ajarin, saya modalin. Kamu jualan, kamu buat kamu sendiri. Saya udah kasih tahu begitu juga. Udah rencana buat udah mereka saya juga rencana semua saya ya? emang ke situ juga. Nanti yang bisa apa ya udah jualan apa, paling modalin sekali udah suruh usaha. Saya rencananya ke situ ke depannya. Udah saya siap-siapin juga. Harus rencana 10 macam dong. Iya. Nah, semua pokoknya saya Dan yang paling muda, yang paling kecil masih 2 tahun ya Bu ya. 2 tahun. Nananya pinter juga, 2 tahun juga mandiri. Iya. Karena dia setiap hari lihat kita kan kerja, kakaknya apa sih kita ajarin apa, mereka ikut-ikutan semua. Dan anak saya sebenarnya udah pinter-pinter juga masak. Ya, saya masak apa gitu, udah pada bisa masak juga. Saya ajarin. Ibu Maria itu Bu, kalau misal sekarang pun ada anak yang mau dikasih ke panti gitu, tetap terima atau gimana? Terima sih. Masih tetap mau terima? Terima sih. Ya kalau saya sih kadang dalam hati sih kayaknya udah nggak terima lagi. Tapi kalau ada orang nawarin kayak nggak bisa nolak. Jadi ya udah saya terima aja. Kemarin sih cuma 4 tahun mau dikasih. Cuman kalau 4 tahun cowok saya bilang aduh, kalau 4 tahun kayaknya susah udah ya diaturnya 4 atau 5 tahun. Akhirnya diambil pendeta Samuel apa yang di Babelan. Kakak saya pendeta juga jadi dikasih ke sana. Saya pikir ini aduh kalau cowok udah segitu kayaknya susah diatur. Ini aja yang dari kecil pada susah. Ada efek ya Bu ya kalau udah besar dan dipengaruhi yang lain-lain. Dari pengaruh banget soalnya kan biasanya di rumahnya gimana bebas gimana. Kalau dulu saya pernah juga anak-anak udah gedean gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau orang udah ini kayaknya udah biasa bebas susah ya diaturnya. Jadi kalau misalnya orang tua kandungnya mereka kembali lagi ya, mereka balik lagi oke gitu, dan mereka ke panti misal mereka dulu kasih anak, langsung mereka bilang Bu kami keluarga udah oke gitu ya, dan kami ada keinginan, itu gimana Bu responnya Bu?
Ya benar-benar lihat situasinya, kalau memang keluarganya benar-benar baik dan mereka mau ngurus dengan baik, terus anaknya mau ya sih saya silakan. Cuman kalau Tapi sebetulnya enggak kan ya ada saya nggak dikasih. dengan setiap anak kan pasti ada relasi juga ya Bu Iya. ya. Iya kalau memang benar-benar oke dirawat dengan baik ya nggak masalah kalau misalnya orang tuanya udah mampu. Tapi kalau enggak ya kita nggak kasih. Karena juga saya udah perjanjian memang begitu, nggak bisa diambil. Ya. Tapi ada orang yang emang udah adopsi Bu, misalnya udah adopsi dan mereka nggak mau membuka itu kepada anaknya gitu loh. Karena saya juga pernah dengar cerita-cerita di mana ada anak-anak adopsi ya, mereka nggak dikasih tahu lah mereka tuh anak adopsi, dan setelah mereka dewasa ya mereka sadar gitu loh, ternyata ada kebocoran lah dari sepupu mereka atau dari siapa, kebocoran kamu tuh anak adopsi gitu, dan mereka shock ya. Dan mereka kayak ya ada respon-respon yang negatif gitulah ya. Kalau untuk Bu Maria gimana? Dari pengalaman Bu Maria sendiri tuh anak yang diadopsi itu lebih baik emang dikasih tahu atau ya coba dirahasiakan, bagaimana Bu? Ya soalnya gini sih, kebanyakan memang kalau yang orang adopsi dia nggak mau kepengin anak ini tahu kalau dia diadopsi, karena maksud dia juga baik supaya dia jadi kayak berasa orang tuanya sendiri, dan emang anak itu dianggap itu anak itu sebenarnya ya. maunya begitu, tapi jadi efeknya sebenarnya nggak bagus juga sih ya. Karena anak kalau kayak kita orang tua sendiri tuh, anak ini kadang apalagi kalau dimanja ya, anak ini jadi nakal terus berbuat seenaknya semaunya. Mungkin boleh kasih tahu kalau dia udah besar, tapi orang yang ngambilnya biasanya takut juga resiko ntar kalau pas dikasih tahu terus dia beralih sama kita, malah lari pula. Lari apa bagaimana. Tapi harusnya kalau dari mereka dari kecilnya dididik bener, terus dididik diiniin, kasih sayang kita sama dia penuh. Mungkin biar dia dikasih tahu kayaknya anak ini harusnya malah bersyukur ya. Terus biasanya bisa tahu diri gitu lah ya. Oh saya ini diambil, saya ini bukan anak kandung, tapi ini orang tua bisa sayang sama saya, bisa baik kayak begini kayak anak sendiri. Harusnya dia bersyukur, saya bersyukur punya orang tua sebegini. Tapi kadang anak kan macam-macam, dikasih tahu malah berontak, yang aneh-aneh. Nah orang tua nggak mau resikonya di situ. Sebenarnya kalau saya sih ada bagusnya dikasih tahu ya, cuman resiko itu aja. Dari Bu Maria lebih kalau baik saya ya? Sih mereka tahu semua. Dari kecil ya, dari kecil gitu. Oh kan mereka suka ada tamu, suka datang, suka tanya-tanya, kadang ya kita bagaimana ya kita jawab, mereka tahu lah. Tapi ya kalau kita sayangi mereka ya mereka namanya anak yang kita ngerawat, pasti sayangnya sama kita lah yang ngerawat. Yang penting kita tulus, kita benar-benar mengasihi mereka juga. Mereka juga nggak akan minder kali ya Bu ya. Iya, kalau anak-anak ini kan ini kita sayangin, cuma kayak kasih tahu tuh, kamu lihat kan, nih begini orang harus begini, orang tuh harus bener hidupnya baru diberkatin Tuhan. Nggak boleh bohong, nggak boleh ini. Saya pokoknya bilang terus sama mereka, ngomongin terus. Kan sekarang kita juga, sekarang di zaman ini ya Bu, kita lihat banyak orang ya, itu keluarga saya dan seterusnya juga banyak orang tuh susah punya anak Bu. Heran ya, kayak di zaman ini banyak orang tuh susah punya anak gitu, nggak tahu masalah kondisi kesehatan atau polusi atau gimana. Dan mereka ada yang coba bayi tabung lah apa, dan gagal gitu, dan mereka ada kepikir untuk opsi adopsi gitu, tapi mereka ketakutan dan seterusnya. Untuk orang-orang demikian, untuk orang-orang tua demikian ya Bu ya, kalau Bu Maria ada apa yang bisa dibilang kepada mereka gitu? Saya suka bilang ya, baru berapa tahun merit biasa saya bilang ya, kalau ini doa lah, nggak, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kalau emang ibu diizinkan punya anak, pasti Tuhan kasih, saya bilang. Ya berdoa aja, kalau memang mau adopsi, nggak gampang loh ngurusin anak-anak dari anak orang lain sama kita tuh adopsi. Karena udah banyak contoh ya. Kakak saya juga ngambil anak, itu terlalu dimanja sekali, anaknya jadi brengsek besarnya. Jadi kita ngelawan apa ya, terlalu dimanja deh, kalau minta apa nggak dikasih, pernah minum baygon segala. Jadi pokoknya bikin susah orang tua. Saya bilang karena anak sendiri aja kita juga bisa nyusahin kita ya. Kalau dimanja, makanya saya bilang, saya selalu wanti-wanti jangan. Karena anak di panti ini juga ada yang saya manja begitu, jadi nakal, jadi sama kita ya udah kayak nggak takut, udah kayak ya kalau anak-anak ini yang kita ngomongin ya udah nggak takut. Untung saya udah kokoknya aja takut, kalau kokoknya ngomong udah dengerin mereka. Kalau sama kita ya sama kayak anak-anak sama orang tua, sama mama gimana sih, selalu kan ya udah gitu aja, gampangin. Jadi ya saya suka begitu sih, untung ada kokok-kokoknya, jadi mereka takut kalau dibilangin.
Ya kalau ngadopsi anak sih emang resikonya juga banyak sih. Cenderungnya Karena kayak kita gitu ya, kan Bu? nggak tahu karakter. Iya. Saya kadang bilangin ya udah kamu kalau nggak ini ya anak-anak di sini kamu jadi orang tua asuh juga bisa. Kamu biayain mereka. Saya kalau kamu biayain juga pasti saya kasih tahu nih kan. Nih kamu kok ini ngebiayain kamu nih dari kayak si Gloria kan ada papa angkatnya. Dia dulu mau adopsi, saya nggak kasih. Jadi akhirnya dia biayain Gloria ini. Ya sayang sama mereka. Ya saya kasih tahu setiap hari juga bilang good night lah ke papanya apa. Saya kasih tahu kamu nih, Mang Papa kamu dibiayain ini. Kamu harus bersyukur, saya kasih tahu. Jadi mereka juga tahu kamu harus bersyukur loh, kamu nanti kalau papanya tua kamu harus rawatin dia. Saya kasih tahu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita memang Tuhan nggak izinin kasih, kita punya anak angkat atau apa, kita rawat itu lebih bagus, mungkin anaknya lebih tahu bersyukur ya. Kalau yang kita rawat karena kita nggak punya anak, kita ambil, nanti tuh anak terlalu dimanja malah gede nyusahin kita. Jadi kalau Bu Maria lihat tuh cenderungnya tuh begitu ya, ada orang yang susah punya anak, sekali adopsi malah anaknya langsung dimanjain pasti gitu. Pasti udah itu. Jadi kebanyakan nggak bener di situ. Soalnya kakak saya sendiri juga, yang kakak suami saya, kakak saya sendiri juga ambil anak. Dulu anaknya 4, cewek 3, cowok 1. Nah cowok tabrakan udah SMA meninggal. Akhirnya dia kan karena seneng cowok ngambil anak kembar 2. Aduh dimanja, udah jadi nyusahin sampai sekarang. Sampai besar udah nyusahin aja. Jadi masalahnya tuh bukan malah yang adopsi, malah bukan nggak sayang ya, malah terlalu sayang gitu ya. Terlalu sayang, anaknya juga jadi nggak tahu diri jadinya. Jadi pokoknya jadi hidup kita malah dibikin susah sama dia. Tapi mereka tahu mereka tuh diadopsi gitu. Tahu lah. Mereka tahu. Udah besar banyakan lama-lama tahu. Oh, biasanya jadi kalau anak-anak anak adopsi itu pasti lama-lama tahu sih. Mereka ada feeling sendiri ya, Bu. Iya, ada feeling, ada kadang orang ngomong pasti ya, kalau satu kota kalau di daerah itu pasti ada yang ngomong. Kan tahu anaknya ini cuman ini, kok ada ini 2, udah tahu. Pasti keceplosan pasti ada. Pasti ada orang yang bocor gitu lah ya. Iya, ada anak yang baik, malahan bener-bener baik. Dia bersyukur. Ada anak yang malah berontak, nggak bersyukur, ya jadi tambah nggak bener. Itu orang tua yang adopsi mereka terlalu manjakan anak. Kira-kira kenapa ya, Bu? Mereka takut anaknya nggak merasa dikasih sayang atau gimana ya? Ya bukannya takut manjakan kita, kalau punya anak bukannya anak adopsi aja, anak kita sendiri juga. Karena kita nggak punya anak, punya anak tuh udah pasti dimanja. Jadi dari dimanja itu, nah itu anaknya jadi nggak bener. Maka saya saya bilangin anak saya. Emang saya juga bilangin, aduh udah jangan punya anak, 1 aja udah cukup. Susah didik anak bener. Ibu bilang sama anak sendiri punya 1 aja. Udah 1 aja. Ibu sendiri ada 14 anak. Iya udah 14 anak. Ini saya bilang udah anak 1 aja cukup, kamu rawat sendiri. Nggak usah disuruh suster, nggak usah suruh pembantu. Karena suster pembantu ngurusin anak juga nggak bener. Tapi Tuhan bilang beranak cucu, Bu. Tapi saya bilang sekarang zaman lagi begini, virus-virus udah anaknya 1 aja cukup lah. Kamu urus bener, jagain sendiri. Jadi anak saya cucu dijaga sendiri sama saya sambil bantuin kan di situ, sambil liatin. Jadi saya bilang udahlah kalau bisa 1 aja udah anaknya. Iya ya Mia, kayaknya ribet. Belum sekolah sekarang mahal. Kalau kita mau pendidikan kasih yang sembarangan, murah, pergaulan nggak benar. Di Indonesia sekarang kalau anak 1 aja sekarang biaya nggak cukup 5 juta. Coba kalau anaknya banyak, keadaan begini apa nggak tambah sulit? Mendingan 1 dididik benar, jadi orang benar, takut Tuhan. Udahlah saya bilang, mau anak banyak-banyak, kalau kamu nggak didik benar, jadi nggak benar malah nyusahin. Ya kan? Kenyataannya begitu juga, banyak yang udah terjadi kan begitu. Mau anak banyak 10, kadang orang tua hidup tua sendirian. Itu kemarin yang di Magelang malah meninggal sendiri, nggak ada ketahuan sampai busuk, sampai berhari-hari, ada seminggu kali baru ketahuan. Coba sedih nggak begitu? Mau punya anak 10 juga percuma kok. Kalau udah tua kita sepi, anak udah masing-masing ya sendiri. Ya kan, kalau saya kan ya saya sih nggak sepi-sepi. Nggak akan sepi-sepi ya Bu ya. Anaknya banyak, rame terus. Kapan Ibu kayak misalnya mau stop Bu, kayak sampai Tuhan bilang, sampai Tuhan bicara atau gimana? Ya. Karena saya tuh orangnya, saya tuh nggak bisa lihat kayak denger orang susah, orang ini itu, hati saya kayak gimana gitu ya. Walaupun saya nggak ada tuh kayak saya ada-adain deh, saya mesti bantu. Kemarin juga ada sih yang mau kasih anak, dia lahir kembar di Budi Kemuliaan ya. Ini orangnya susah sebenarnya. Terus waktu itu
anak ini lahir sampai sebulan lebih masuk inkubator. Jadi anaknya beratnya cuma 1, berapa gitu. Jadi nggak bisa nyusu. Sampai 1, berapa akhirnya masuk inkubator sampai sebulan lebih. Terus saya bilang ya udah kan saya kasihan. Ya udah saya adopsi nggak apa-apa. Biayanya tempo hari habis berapa ya? 85 juta. Saya bilang nggak sanggup kalau segitu. Terus akhirnya minta diskon ke dokternya 33 jutaan. Akhirnya saya cari teman-teman, saya bilang ada nggak yang tergerak bantu. Akhirnya kita kumpulin ada. Ini orang rupanya nih papa ini memang orangnya nggak benar. Nggak beres ya. Mau morotin orang. Ya kita udah keluarin duit biaya ini, teman-teman semua bantuin, masih diomel-omelin. Saya bilang nih orang bener-bener saya bantuin aja diomel-omelin. Terus bilangnya, terus akhirnya nih anak udah kita ya udah capek udah sebulan ya teman-teman pada bolak-balik ngurusin. Tahu-tahu anaknya dibawa pulang dari rumah sakit nggak bilang-bilang, katanya dibawa ke Malang anaknya. Udah kabur aja gitu. Oh dibawa ke Malang. Terus habis itu wah nih orang nggak bener dong, saya udah ngambilin duit orang sini sono, saya bilang duit udah dipakai. Terus akhirnya bawa ke Malang atau terus akhirnya udah ya udahlah udah diemin lah. Terus dia ngubungin saya ya udah mau dikasih. Ya udah saya siapin uangnya nih. Anaknya di Malang katanya. Ya udah ambil dulu. Kalau udah ambil baru saya kasih uangnya. Terus akhirnya ya udah Bu saya pakai 5 juta dulu katanya. Saya kan mengambil anaknya itu mesti bawa mobil ini ono. Ya udah saya kasih. Katanya aduh katanya anaknya lagi sakit katanya. Jadi nggak bisa uangnya udah hilang gitu. Saya bilang udah deh Pak. Saya bilang saya udah nggak mau udah itu udah uang udah nggak usah diomongin lagi. Akhirnya ya udah saya nggak ladenin. Tapi jadi tapi jadi itu orang datang melulu ke saya. Tapi saya mau kesel ya nggak bisa ya. Dia nelponin saya melulu kalau dia ngontrak kos. Kalau nggak ada kos dia teleponnya ke saya. Saya bilang ya udah kamu telepon ke Pak Pendeta kamu lah. Saya bilang tuh bantu di sana. Saya bilang terus ngomongnya gini gitu. Akhirnya sering datang ke Taman Sari, pernah datang ke rumah saya sini datang. Pertama saya kasih uang, ya udah naik mobil saya charterin mobil, bawain sebarang-barang makanan, beras apa saya kasih. Sering datang berkali-kali itu kemarin datang lagi saya udah nggak kasih uang, saya kasih makanan ya udah ini buat anak-anak kamu. Dia kalau datang ya udah saya kasih makanan aja. Mau kesel sama dia ya kasihan, udah tua juga orangnya. Tapi kayak nggak tahu diri gitu, capek jadi kadang sama orang gitu. Ada aja orang kayak gitu. Ada aja ya. kayak gitu. Iya. Ada udah mau ditolongin nggak tahu anaknya gimana kabarnya udah. Saya udah nggak mau pusing. Terus kata teman saya ya udah jangan Bu katanya. Wah itu mah diporotin nanti terus. Ya udahlah saya juga nggak. Padahal kalau ngurusin tuh anak emang sulit sekali karena beratnya 1,5. Kalau menurut Bu Maria sendiri, ini kan kita di Indonesia juga banyak panti ya Bu ya. Secara dukungan ke panti ya itu kayak kesulitannya ada nggak Bu ya? Kesulitan itu di mana yang kira-kira tuh lumayan berat ya sebagai satu yayasan panti atau rumah panti gitu di Indonesia khususnya ini? Ya kalau panti yang besar-besar sih mereka kayaknya nggak kesulitan ya, dananya melimpah karena banyak sumbangan dari mana-mana. Yang benar-benar tuh yayasan besar. Kalau yang kecil-kecil di kampung-kampung gitu ada ya kasihan juga sih. Memang kadang mereka juga kesulitan. Saya juga kalau ada barang-barang saya barang-barang anak-anak lebih saya bantu-bantu kayak yang kasih ke gereja, anak-anak yang kesulitan, anak kampung-kampung, baju-baju saya kumpulin, mainan, tas apa saya kumpulin saya bagi-bagiin juga. Ada makanan juga saya bagi-bagiin aja. Jadi di Indonesia tuh ada panti yang berlimpah ya. Gitu, ada panti yang sangat kekurangan sekali. Iya banyak sekali kalau memang saya dulu kan sering pergi juga ke kampung-kampung. Cuman kadang juga kita nggak tahu anak-anak itu di panti situ beneran nggak, kadang mereka kalau kita undang mau datang orang anaknya. Dari kampung dari mana-mana dipanggil semua. Jadi kita juga nggak tahu sih ya. Yang bener-bener sungguh-sungguh tuh gimana? Jadi saya pokoknya saya intinya suka kasih sumbang-sumbang nih. Kadang satu oma-oma di situ juga ada suka. Pokoknya baju saya dulu dagang Tanah Abang kan masih banyak baju. Saya suka ini udah ratusan biji saya kasih. Udah terserah kamu sumbangin kemana. Pokoknya yang mereka membutuhkan lah. Saya juga baju-baju saya sumbang-sumbangin aja. Saya kumpulin, saya sumbangin kemana-mana, ke penampungan, ke anak-anak pemulung. Kadang saya sengaja sediain, jadi di jalan kalau ada pemulung saya panggil, saya pilih baju apa suruh ambil aja gitu. Iya. Oke Bu, kalau saya sih lihat ya di dalam Alkitab itu juga kita kan semua juga disebut sebagai anak adopsi ya. Ya, Tuhan juga mengadopsi kita dalam Kristus itu. Memang dari saya sendiri saya jujur itu adopsi, saya pikir adopsi itu
sulit sekali gitu. Tapi kalau lihat Bu Maria ya, walaupun sulit, saya juga bisa lihat bahwa itu benar-benar itu nyata gitu ya, karena Tuhan sendiri kan juga Tuhan yang mengadopsi kita dalam Kristus, yang mengasihi kita. Jadi kasih untuk mengadopsi itu pasti Tuhan berikan kepada orang yang dipanggil untuk melakukan ini gitu ya Bu ya. Oke. Ada kesan-pesan yang terakhir nggak Bu buat untuk masalah panti adopsi? Ya memang semuanya dari hati. Kalau kita nggak ada hati ya jangan coba-coba. Gitu ya? Iya, karena cuma kita suka, cuman ini sebentaran kita sih udah selesai deh bakalan ini. Karena sulit. Sebenarnya kalau bukan Tuhan saya juga nggak sanggup. Kadang saya juga sampai sakit, sampai ini, sampai stres kadang yang bilangin anak-anak. Karena sekolah tiap hari, sekolah kalau ini kan sekarang online aja saya santai. Masih cuma bangunin online di rumah. Kalau lagi sekolah, ya mereka sekolah setiap hari kita yang senewen. Nah, pagi kan kita masak, nyiapin makanan buat mereka bawa. Nah itu disuruh ganti baju apa tuh pada santai-santai, nggak mau lihat jam. Ternyata kalau kita udah selesai masih belum selesai, aduh tiap hari uber-uberan kita sampai nyetir mobil kencang-kencang udah takut telat. Karena kalau telat terus kan sampai 7 kali nggak boleh masuk. Terus nilai kan juga nggak boleh masuk anaknya di depan. Jadi nggak mau mereka telat. Jadi tiap hari saya juga senewen itu. Tiap hari kalau sekolah, ya masa kamu sekolah bertahun-tahun saya bilang, mami yang senewen ngerjain PR, mami mesti pusing, mesti teriak-teriak. Hah? Sekarang 10 anak di panti, berapa orang yang bantu jaga Bu di panti? Oh saya jaga sendiri. Semua sendiri? Nggak ada sendiri, ya itu masalahnya sendiri. Karena juga sekarang kalau dulu pusing sama pembantu, udah dibohongin pembantu terus, udah ngambil katanya kontrak 3 tahun, 1 orang 3,5 juta, saya ngambil 2. Sebulan kabur uang kita hilang. Jadi kayak bohong dulu udah capek lama-lama. Dulu stres juga sempat nggak ada pembantu. Lama-lama anaknya udah agak gede, ya udah saya suruh bantuin deh, ayo nyapu apa-apa. Udah bantu kerjain sendiri, enjoy aja udah. Sekarang kalau pembantu malah pusing ngurusin pembantunya. Malah pembantunya nyuruhin anak-anak, dianya main HP. Malah saya bilang udah deh nggak usah pembantu. Terus kata anak, iya deh nggak usah. Ntar malah kalau ada kita dijagain, nggak ada ya anaknya didiemin main kemana-mana yang kecil itu. Kalau saya tinggal sebentar. Jadi ya saya udah nggak ada pembantu udah lama dari mereka kecil. Jadi kemarin ada baby ya saya sambil nyetir sambil gendong baby, ngantar sekolah, ngantar les. Jadi anaknya udah saya bawa aja kemana-mana, udah kadang naik motor gonceng bertigaan gitu udah. Jadi saya bawa sendiri, udah nggak ada pembantu, bener saya urus sendiri. Bersyukur ya Bu ya. Ya semua tapi bisa kalau dijaga, ya Tuhan yang jaga saya kasih sehat. Paling sakit kepala kemarin ini sempat sakit berapa sampai lama lo berbulan-bulan. Saya sampai kalau mau bangun susah sampai sini jantungnya kayak saya pikir jantung apa sampai sakit, mungkin kayaknya karena angin terlalu banyak kayak angin duduk gitu loh. Jadi sampai aduh nggak bisa bangun, nggak bisa, sudah berobat kemana-mana nggak bisa. Ternyata sembuhnya saya kasih air panas, kompresin tiap hari sama dipijetin, minum jamu 2 hari udah nggak ini, kayak kalau udah sakit nggak ada tenaga kita. Saya kan pas ada cucu mau mandiin aja nggak bisa. Saya bilang kalau lagi pas sakit, jadi kalau pakai minum jamu badannya kayak fit lagi. Kalau enggak. Tapi ya udah kenapa ini sampai bingung dah. Tapi akhirnya ya udah digituin, masih sakit-sakit pinggang tapi udah bisa gerak, nggak kayak tempo hari. Kalau tempo hari sampai nggak bisa gerak saya. Sampai rasanya mau masak beras aja, mau masak nasi berangkang-berangkang dulu. Ya anak-anak bantu pegang-pegangin aja. Ada aja lah gitulah. Jadi Bu Maria itu di panti Rumah Berkat Indonesia, kalau ada orang mau kunjungan atau mau ada kirim bantuan gitu, itu terima ya Bu ya? Oh iya terima lah. Itu ya selama ini kita bisa sampai hari ini ya karena ada yang kirim-kirim barang, makanan. Jadi kita nggak terlalu berat karena makan, apalagi anaknya sekarang ini udah mulai pertumbuhan, makannya kuat semua. Jadi yang makanan itu udah cepet. Jadi ya puji Tuhan, gerakan Tuhan pelihara lah sampai hari ini. Dulu teman saya juga bilang kamu buka panti gini gitu. Ya saya memang nggak ada uang, saya bilang kenapa Tuhan nggak pakai orang kaya ini apa ya. Tapi saya yakin dan percaya saya cuma berjalan dengan iman. Yang sampai hari ini, dulu anak orang bilang sekolahnya gimana apa ya, saya bilang kalau nggak bisa ya saya homeschooling. Tapi puji Tuhan bisa sekolah bagus, bisa ini. Walaupun tadinya saya sampai nyicil sekolah, bayar bulan nyicil. Ibu Maria panggilan tuh kuat sekali ya Bu. Iya, pokoknya saya dengan iman kalau Tuhan yang suruh pasti saya bilang Tuhan cukupkan. Ya sampai hari ini puji Tuhan nggak pernah minta istilahnya. Kita makan cukup, anaknya juga cukup, kita masih bisa nyumbang orang.
Kita bersyukur pasti Tuhan kita kan ajaib. Allah yang berkuasa, kalau Dia yang mau pasti Tuhan cukupkan. Saya mengalir aja, saya juga nggak persiapkan apa-apa. Ya pokoknya saya jalanin aja. Saya percaya butuh apa Tuhan pasti bisa saya sediain. percaya pelayanan dan Ibu Maria itu mengadopsi itu juga kehendak Tuhan gitu. Kalau itu kehendak Tuhan pasti Tuhan memimpin. Iya. Oke, thank you loh Bu, udah sharingkan. Saya yang makasih banyak Pak Ruben kasih waktu ini jauh-jauh sampai ke sini. Saya yang terima kasih banyak. Pasti ini juga Tuhan yang jamah hati Pak Ruben supaya mungkin jadi berkat buat tadi buat anak-anak di sini. Saya percaya sharingnya Bu Maria pasti menjadi berkat untuk banyak orang Bu. Sangat itu ya. Ya saya sih pesannya hanya saya pesannya buat anak-anak muda bersyukur kalau kita pada punya orang tua yang mengasihi kita, kan masih sayangin kita, mau ngurus kita. Coba anak-anak yang begini orang tuanya nggak mau, mereka udah pokoknya dikasih nengok aja nggak mau. Padahal sama saya boleh nengok, boleh lihat, nengok aja nggak mau. Seperti anak itu udah kayak dibuang gitu aja. Jadi maka anak-anak yang ada orang tua keluarga mengasihi itu sangat bersyukur sekali. Jadi kalau anak-anak ini ya saya kalau dengan saya sendiri saya nggak kuat, saya juga nggak sanggup tanpa bantuan dari saudara-saudara seiman dari mana-mana Tuhan yang kirim, saya juga nggak sanggup ngurusin biayain mereka. Tapi ya Tuhan bisa yang menjamah orang, tahu-tahu bisa dari mana. Kadang yang orang-orang bukan orang kaya juga malah ada hati. Bu ini saya kasih sedikit, ya bilang oh iya saya makasih banyak, bukan kasih karena barangnya dari hatinya itu kita yang ini kita udah bersyukur, ya kan. Jadi kan semua ini ya kalau kayak begini-gini anak-anak gini kalau nggak kita yang peduli siapa lagi? Mereka mau jadi apa, ini kan juga jiwa. Mereka juga nggak mau seperti itu. Jadi saya ngambil anak, saya nggak lihat orang tuanya mau apapun. Tuh anak orang tuanya nggak bener apa, kita nggak anak ini nggak, kita nggak lihat dari situ. Mereka juga nggak mau hidup seperti itu. Ya kan, yang salah orang tuanya, kita nggak mau mereka salah. Yang mereka saya kepinginnya mereka ya harus hidup bener aja. Iya. Oke. Thank you ya Bu, sekali lagi ya Bu ya. Ya saya makasih banyak. Mungkin kita punya sharing sampai di sini dulu Bu. Terima kasih.